apa-apa, gue diem aja karena gue shock anjir baru pertama kali ditembak laki gitu ya. Terus gue shock. Ya udah nyampe rumah, dia udah manggil, aku udah nyampe ya sayang gitu. Lah udah manggil saya. Oh bismillah. Aku malu. Langsung manggil sayang aja ya. Oh gitu, 3 minggu tuh intens tuh ketemu tuh pas PDKT. Enggak intens juga, karena kan dia kuliah waktu itu. Yang UPN ini kan kuliah, jadi nggak intens ketemu sebenarnya. Nah terus habis itu jadian nggak lama seminggu COVID. Jadi kita nggak ketemu lagi 2 bulan, 2 bulanan. Oh lu masuk pacaran era COVID ya? Pacaran era COVID. Oh pantas 5 tahun jalan, kepotong 2 tahun pandemi. Ya. Mantap, ada Umi Kwari. Lu tuh pokoknya udah di semua anak stand up, udah Cing Abdel, Boris di Plus 26, ada di Pras udah. Iya, udah. 2 kali malah Pras PWK sama yang kemarin Om Ded kan? Om Ded. 3 udah 3 sama Om Pras tuh. Di mana lagi? Om. Om Pras. Gue tuh gak enak kalau manggil Kak atau apa, kayak udah Om aja boleh gak sih gitu. Oh gitu. Udah 3 ya? Udah 3. Apa aja? Pertama itu close the door-nya, close the door Om Ded. Oh iya, yang bener. berdua. Yang Terus berdua abis doang. itu PWK, abis itu ketiga yang kemarin goyang lidah sama Ebel. Iya, yang pertama itu gue ingat banget, lu mau cancel Om Ded tuh, mau cancel podcastnya. Jadi lu mau cancel, tadinya mau cancel Hamin berapa kata Pras gitu-gitu. Bilang, sombong banget Umi Kwari. Hamin berapa mau di cancel gitu. Kagak itu kalau yang pertama yang ngomongin konser-konser Coldplay kan, yang banyak utang orang. Iya itu. Yang temen lu bilang bayar dong utang lu ngomongin gitu kan? Iya, yang laki temen gue laki, terus dia minjem duit sama gue buat nonton begituan gitu, buat pacaran. Maksud gue kan usaha, masa minjem sama gue gitu loh. Goblok emang. Nggak, tapi kan lu sekarang masih ada yang ngutang sama lu, masih ada nggak? Pasti banyak kan Mi? Lu? Iya ada, cuma sekarang kayaknya males Kak ngutang-ngutangin, lebih kayak ini gue mampunya segini, udah lo nggak usah mikirin mau balikin mau enggak gitu. Jadi lebih ikhlas daripada minjemin kayak gitu. Iya. Iya ngegerutu. Gue dikasih tahu siapa ya, gue ilmu itu ya, gue lupa kayaknya tuh. Jadi gini, gue sekarang kalau minjemin orang nih Mi, misalnya ada teman gue, apalagi ya kita pasti dipinjemin lah. Udah Kemal, Umi pasti kita dipinjemin. Gue sekarang kayak gitu, misalkan let's say dia pinjam 1 juta gitu ya. Mal, mohon maaf nih. Kalau udah mohon maaf nih biasanya udah pasti ngutang ya. Pak nih orang nggak pernah ngoli. Ada kerjaan nggak gitu kan? Ada kerjaan atau nggak ngutang? Nggak, soalnya ini pasti orang-orang kayak gitu, orang yang nggak pernah kontekan sama kita, tiba-tiba dateng. Nah itu. Mal, apa kabar? Wah, pertanyaan gue pasti ngutang nih. Baik, alhamdulillah. Nah, biasanya misalkan let's say pinjam 1 juta nih. Iya. Gue pinjam 1 juta dong gitu. Gue kayak gitu caranya gue sekarang. Sorry nih, gue cuma ada 500.000. Iya. Lu pakai aja kalau gak usah dibalikin, atau enggak 300.000 lu pakai aja. Iya. Oh, lu juga ternyata begitu ya? Begitu, biar maksudnya ya kalau namanya temen kan takutnya berantem jadinya udah dia ribet Kak, daripada kita gak ikhlas. Jadi ya udah segini aja gitu. Banyak yang lu pinjemin kayak gitu, lu kasih gitu? Enggak banyak juga sih, ada beberapa aja, cuma nggak apa-apa gitu. Karena pasti ada aja balasannya. Maksudnya ada aja kalau kita udah minjemin orang atau enggak kita ngasih tuh nanti ada balasannya. Kalau gue rezeki Tuhan yang lain gitu, jadi udah ikhlasin aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi memang sejauh ini lu karir lu gokil sih, gue akui sih. Amin. Maksudnya lu maksudnya kalau Lenong Bocah udah pasti udah jadul lah, maksudnya udah lama banget. Tapi abis itu jalur lu tuh untuk yang gue gimana? Tapi lu udah sempat ngomong di Pras juga sih di PWK yang lu nggak pernah punya pacar. Iya. Lu kan itu cerita kan, gue jelek banget bang, lu cerita gitu kan. Jadi misalkan let's say nih, bukan gimana, aduh mohon maaf nih, bukan. Gak apa-apa. Nggak, tapi maksudnya untuk orang yang kan kalau misalkan kita lihat kalau good looking, itu udah pasti karir melejit tuh pasti gampang lah. Iya. Misalkan episode sebelumnya kan Dikta, gue udah ngomong lu kan good looking. Iya kan. Emang di mana-mana C dulu baru D, cantik dulu baru dihargain. Iya, gitu. Nah, ini kan jalur, apalagi kita kan komedian lah ya. Iya. Jalur kita tuh kan bukan good looking, lucu. Nah, atau enggak berbakat. Iya. Iya kan? Iya benar. Gak bisa dijual tampangnya gitu lah. Gak bisa. Makanya untuk orang yang dalam tanda kutip berbakat itu tadi, itu tuh sulit loh, maksud gue untuk sampai ada di titik kayak sekarang tuh sulit nih. Sumpah sulit banget. Jadi aku punya sahabat.
cewek, aku tuh apa-apa tuh halunya ke dia, apapun gitu. impian aku tuh ke dia gitu. Ya ke mama juga, tapi kan kalau ke orang tua lebih kayak pengen ngujudin kan. Kalau ke teman kan kita cerita, ya aku pengen banget ini, aku pengen banget itu. Nah kalau nggak salah ya, 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, aku tuh selalu ngomong ke temen aku ini. Jadi kita tuh emang kayak nangis bareng, susah bareng gitu loh. Jadi kayak ya sesama miskin ya, jadi kita harus berhalu saja gitu kan. Halu dulu gitu. Jadi aku bilang aku pengen banget, awalnya tuh pengen banget di TV gitu, pengen banyak program gitu. Kewujud tuh. Terus juga ada impian yang main film ya kan. Karena kan ya kan yang tadi dibilang kan, kita kan tidak punya tampang ya, ya kan. Koneksi juga kayaknya ya gitu itu aja gitu lah. Apalagi kalau film sinetron kan butuh orang dalam, manajer yang kayak ini gue punya anak nih gitu kan. Gue siapa gitu. Jadi mikirnya kayaknya gue nggak bisa deh main film, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau ke TV masih oke lah, karena kan masih banyak program lawak, program komedi gitu. Tapi kayaknya kalau di film enggak deh kayaknya. Ya udah yang menang si Pak Haju, kayaknya Cinta Laura, udah deh dia aja deh gitu kan. Link kagak ada. Tapi alhamdulillah maksudnya dikasih kepercayaan gitu, langsung dijabah juga sama Allah. Jadi tahun 2024 tuh punya banyak mimpi Kak, pengen main iklan, pengen main film, pengen punya semua. Program sendiri, kewujud semua. Di tahun ini. Gila, lu rajin sedekah sih lu ya, jujur lu. Sedekah lu lancar lu kan. Ya, tapi ada kuncinya waktu itu. Ada kuncinya nih. Ada kuncinya nih. Apa itu Mi? Seperti judul kunci sukses ya. Iya. Kuncinya gini Kak. Aku pernah nyoba di tahun kemarin, di tahun 2023. Oke. Di saat teman-teman aku ini menurut aku ya, di saat teman-teman aku ngerayain tahun baru di luar atau main sama teman, ngerayain pokoknya di luar, euforianya tahun baru gitu. Aku tuh sebenarnya sama mamaku tuh nggak dibolehin keluar setiap tahun baru, karena harus sama keluarga. Karena kita belum tentu tahun depan tuh bisa sama orang tua lagi gitu. Jadi aku patuh tuh sama mama dari dulu gitu. Jadi nggak pernah ngelewatin momen nggak sama mama lah gitu. Terus satu malam kakakku pada keluar, maksudnya udah punya keluarga sendiri. Aku di rumah cuma bertiga dong, aku mama sama papa kan. Terus udah iseng nggak kemana-mana juga. Sholat awal tahun dan akhir tahun dan awal tahun. Oke. Jadi berdoa, terus doa makasih sama tahun yang kemarin, terus impian apa yang mau diwujudin di tahun itu, di tahun 2024 ini, di tahun 2023, apa yang mau terkenal atau apa, banyak uang, banyak rezeki apa, semuanya tuh, semuanya. Terus satu persatu kewujud. Aku ulang lagi di tahun 2024 ini kan, di awal tahunnya. Sholat lagi. Nah tahun ini aku sakit waktu itu. Sambil diinfus, sambil sholat, sambil minta di tahun ini ya Allah pengen banget main film, ya Allah pengen banget main iklan, ya Allah pengen banget punya program sendiri, ya Allah pengen banget umroh gitu. Itu 4 yang kayak emang wishlist aku banget lah di tahun ini tuh gitu. Nah semuanya kewujud. Jadi kayaknya itu deh, maksudnya rahasianya tuh awal tahun tuh harus dibuka, maksudnya ya doa-doa walaupun ibadah. Setiap hari ya ibadah tuh wajib ya gitu, tapi di awal tahun sih menurut aku best. Sama baca surat Al-Waqiah. Oh itu beneran Mi? Itu beneran. Di awal tahun juga? Enggak, itu banyak itu. Kalau Al-Waqiah sebenarnya percaya nggak percaya sih gitu kan. Ini kan juga tidak maksudnya aku juga nggak ngewajibin harus baca Al-Waqiah gitu. Cuma kadang diselipin dengan baca Al-Waqiah. Pengen apa nih ya, aku tuh pengen HP. Ya Allah aku tuh pengen banget HP iPhone 11 Pro warna putih 256 GB ya. Detail aku tuh doa. Terus ada gambarnya aku taruh di depan. Ya Allah pengen banget, ya Allah. Seminggu kemudian aku beli pakai uang aku sendiri cash gitu. Aku nggak tahu uangnya dari mana waktu itu. Jadi kayak uang negara ya? 02 ya? Bukan buzzer gua. Gak ada gue buzzer-buzzeran.
Oh, ganti uang 02. Oh enggak Papa ya. Fufu. Papa. Ya, oh gitu. Iya itu. Langsung kejadian tuh ya. Kejadian. Terus Gila. suka ngasih mama, suka Ya, itu ya. nyenengin mama, nyenengin orang. Ada aja balasannya kayaknya kalau baik sama orang, apalagi sama orang tua, temen, Iya. siapapun lah. Dulu ini gue juga tadi baru bahas juga sama Dikta sebelum tag ya. Jadi kan kita bahas Pras lah. Pras itu kan karirnya secara karir melejit ya. Iya. Padahal kalau di dunia stand up ya udah segitu-segitu aja, tiba-tiba pas jadi podcaster dia ini. Dia tuh pernah bikin special show soal ibunya. Kan ibunya meninggal, dia sayang banget sama nyokapnya kan. Dan dia tuh dari uang dia special show itu, tour itu disumbangkan untuk dia pembangunan masjid atas nama ibunya. Pokoknya gitu deh. Kalau nggak salah ya, maaf Pras kalau salah ya. Tapi dia disumbangkan untuk pembangunan masjid atas nama ibunya di Padang. Nah, semenjak dia bangun masjid atas nama ibunya, lu lihat karirnya kan? Iya kan? Iya kan? Best. Emang ibu tuh aduh, surganya, rezekinya keren. Rezeki tuh sama di dia. Aku kan tidur sama mama ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okay. Jadi papa mama aku gitu. Oh masih bertiga gitu. Gitu. Tapi mohon maaf, bokap sakit kan? Bokap sakit. Tapi ini apa tetap tidur bertiga? Lu di tengah-tengah? Enggak, gue di pojok aja. Enggak di tengah juga, emang gue baik. Oh enggak ya, jadi enggak di pojok aja. Terus. Kadang tuh kalau ngeliatin mama gitu ya, suka ketakutan kayak gitu tuh Kak, kayak ya Allah. Maksudnya kapan ya, bisa sampai kapan ya ngebahagiain nih orang gitu loh. Terus kalau nggak ada mama tuh gimana ya gitu, doanya kayaknya berat deh hidup tuh. Karena maksudnya doa ibu kan pasti akan selalu nembus ke langit gitu. Jadi kalau doa kita maksudnya pelan terus kena doa ibu kan langsung nembus gitu loh, maksudnya langsung dijabah. Makanya harus sayang sama orang tua. Makanya lu setiap kali, makanya tidur bareng tuh juga lu sambil merhatiin, mumpung masih ada nyokap, masih sehat, alhamdulillah. Umur berapa nyokap ya sekarang ya? 55. 59. Oh, dan belum ada, maksudnya amit-amit indikasi ini akan ada penyakit ini, konsultasi. Udah. Mama tuh dari muda jantung. Wah. Jantung. Jadi dia ada penyempitan di jantung. Dari muda dia udah minum obat. Wah, alhamdulillah masih 59, masih sehat bugar ya? Iya, alhamdulillah. Harusnya pasang ring kan, pasang ring. Terus? Yang sebenarnya kita kaget tuh papa sih, papa tiba-tiba stroke. Gitu. Terus kiri ya kalau nggak salah yang kena tuh bagian kirinya, jadi kirinya nggak terlalu berfungsi. Nah tiba-tiba papa juga jantung, nggak ada indikasi jantung, tiba-tiba papa jantung dan papa harus pasang ring. Justru yang pasang ring sekarang papa, bukan mama. Dan nggak ada masalah sama dokter nggak pasang ring nyokap, nggak ada masalah ya? Nggak ada sih, mama sebenarnya harus, cuma kata dokter ibu kayaknya harus kecilin badan gitu, maksudnya harus olahraga, usaha dulu. Kalau emangnya kita lihat ke depannya makin buruk ya harus dipasang ring, tapi kalau makin sehat makin baik ya nggak usah gitu. Iya, beberapa orang itu, orang tua tuh ada yang nggak mau kayak gitu-gitu, kayak nggak mau kemo, nggak mau pasang ring. Terus dibilang kayak gini, saya mah yang penting bahagia, katanya dia bilang gitu orang tua tuh. Tapi emang iya kayaknya deh Kak. Iya kan? Iya, mama tuh ikut aku setiap hari karena dia happy. Oh, ikut syuting gitu. Iya, walaupun dia nggak datang, nggak masuk ke sini gitu, dia suka aja jalan, dia suka apa gitu, dia suka euforianya aja gitu di jalannya, walaupun macet juga nggak apa-apa. Kan orang bilang ngapain sih Mi masih ditungguin aja, kesian mama gitu kan, capek. Enggak, justru dia seneng. Hiburan buat dia. Nggak pernah nanya ini kapan ngomong anak, nggak ada gitu ya, obrolan itu nggak ada. Mama ke aku. Iya. Belum ada sih. Dia kayak nyokap kayak sadar diri, nggak ada nih Umi. Begitu, nggak ada, masa nggak pernah ngomong yang kamu kapan nggak punya pacar, nggak kenalin nih ke mama gitu, nggak pernah. Udah aku punya pacar kan. Oh ya sekarang udah punya ya? Udah 5 tahun, mau jalan 5 tahun. Anjir lama juga ya. Iya. Itu pacar lu yang pertama dan yang terakhir harusnya ya. Amin, doain. Iya kan? Itu pacar sama gua. Itu pacar pertama lu kan? Berarti itu 5 tahun yang lalu sebelum Lenong Bocah tuh lebih kecil lagi ya? Lebih kecil lagi. Umur 19 mau ke 20 lah ya baru punya pacar ini. Kita udah 4 tahun setengah gitu. Iya, pacar pertama lagi kayaknya. Semoga sih sama dia ya. Amin. Kenalnya di mana Mi? Kalau boleh tahu Mi? Jadi kenalnya temen SMP aku, aku punya teman SMP. Terus dia kuliah. Nah, teman SMP aku satu kuliah sama dia. Jadi dikenalin gitu.
Di mana kuliahnya? Dia UPN. Lu? Nggak ada. Oh, iya. Ada belum. Ya, benar. Oh tapi dia UPN. Dia UPN, anak UPN. Oke, terus dikenalin sama lu nih. Kenalin. Udah glowing ya waktu itu pas dikenalin lu? Justru belum. Pada saat itu justru gue lagi banyak jerawat. Oh iya. Lagi banyak jerawat. Gue tuh udah gue insecure waktu deket sama dia karena kan dia anak Jaksel. Pacar gue tuh Jaksel kan. Gokil. Lo bayangin deh. Bahasa Inggris gitu enggak? Enggak, untungnya enggak. Terus. Ya maksudnya sebandel apa dia gitu kan. Ya, Jaksel soalnya. Awalnya gue juga nggak expect bakalan udahlah nggak sama dia kali gitu. Gue takutnya dijadiin mainan doang apa gitu loh. Gak expect ya udah. Gue kira kayak ya udah paling 4 bulan. Ya udah nggak apa-apa lah, lucu-lucuan aja daripada nggak ada gitu awalnya. Akhirnya suka nyambung gitu. Jadi bukan nggak ada, lu nggak pernah. Bukan gak usah daripada nggak ada. Itu bukan nggak ada, Umi, lu kagak pernah masalahnya, bukan gimana. Enggak, gitu. tapi pas deket sama dia aku juga lagi deket sama cowok. Sombong. Dalam posisi berjerawat itu ya. Iya, dalam posisi berjerawat itu. Keren. Oh, jadi ada 2 opsi nih. Jadi ada 2 opsi. Oke. 2 opsi. Jadi ada 2 opsi. Dua-duanya itu ngajak gue itu jalan di hari yang sama. Oh gitu. Sabtu. Ya malam minggu lah ya cowok bisa. Aku malam minggu kemana? Ada 2 nih ya, 2. Terus habis itu. Tapi gue nggak tahu kenapa. Enggak. Jadi misalkan nih aku deket sama Kak Kemal nih, terus deket juga sama Kakak ini gitu ya. Pertama Kak Kemal yang ngajakin aku, kayak jalan yuk gitu. Terus aku iyain, oh iya ayo gitu, kemana gini. Terus ngajak lagi nih. Tiba-tiba besokannya kasih kakak ini ngajakin, besok jalan yuk. Si pacar aku nih, yang jadi pacar aku. Aku batalin Kak Kemal, aku jalan sama dia. Aku nggak tahu kenapa. Maksudnya ini feeling aja? Feeling aja, karena cowok gue yang sekarang itu kayak mau nggak mau, jadi gue kayak ya kayak kalau yang ini udah pasti mau, yang gue nih. Iya, kayaknya lo udah pasti mau, soalnya udah kayak yang antar aku jemput, kamu di mana gini. Kalau cowok yang ini tuh tipikal yang kayak kosong nggak gitu. Iya, aku langsung bilang gitu, iya. Oke. Udah jawabnya cuma oke, tapi gue mau gitu loh. Kayaknya gue tipikal yang nggak suka di jangan terlalu terang, jangan terlalu jelas, obvious gitu ya kalau suka ya. Gitu. Sombong juga ya untuk yang berjerawat itu ya, anjing, keren Umi. Gua akui, salut gua untuk yang nggak pernah pacaran itu ya. Iya. Oh gitu. Jadi tapi yang dekat paling lama sama yang gua tadi tuh dekatnya udah lama sebenarnya. Dekatnya udah lama, justru lamaan sama kakek malah daripada yang ini gitu. Oh ini baru masuk nih ceritanya nih. Baru. Oh tapi nggak pernah, dia udah indikasi mau ngajak jadian mah udah ada. Udah ada. Cuma memang lu masih nahan dulu, belum serak ya? Enggak, belum serak. Jadi yang itu aja. Kegantengan yang pacar lu kali juga, Iya mungkin kali ya. Secara fisik, lu lebih naksir sama yang tadi yang pacar lu sekarang. Iya, gitu. Terus cowok gue nya sialan tau deh. Jadi kata dia gini, kan kita baru dikenalinnya tuh foto by foto kan. Terus habis itu dikasih Instagram satu-satu. Oh gitu. Jadi nggak yang kayak langsung, temen gue tuh nggak yang langsung kayak diketemuin gitu loh gue sama dia gitu. Jadi yaudah ngobrol aja dulu. Tiba-tiba cowok gue itu waktu itu jemput gue. Ini belum jadian. Jemput gue di gue abis nge-MC di salah satu hotel lah di Jakarta. Abis nge-MC, abis itu gue juga nggak bilang gue itu artis. Jadi maksudnya kan pada saat itu gue abis Lenong Legenda kan, maksudnya abis syuting, gue nggak bilang. Jadi gue bilangnya kayak dia ngira-ngiranya kamu WO ya gitu-gitu. Oh iya, gue jawabnya iya aja udah. Terus abis itu dia jalan lah, masuk lah kamu. Terus kata dia aku cuma pakai mobil hitam ya gitu. Aku cuma pakai mobil hitam. Aduh takut. Ini kan pertama kalinya gue ngedate. Hah? Lah, kan yang guanya kan yang bukan pacar lu kan udah ngedate juga dong? Oh enggak, itu belum ngedate. Jadi gue nggak pernah mengiyakan sebelum dia mau ngajak ngedate. Jadi pada saat itu gue ngiyain karena ya udah aja deh gitu. Kayak udah banyak lo udah sering ya. Yes. Udah gitu. Pertama kali itu pertama kali ngedate kan. Gue jadi kayak deg-degan, tapi gue jerawatan gitu. Jadi astagfirullah, gue takut ditolak nih sama laki gitu. Terus kata cowok gue pas udah jadian, iya aku ngeliat kan kamu
kenapa aku bilang pakai mobil hitam biar nggak ketahuan aja itu mobil aku. Jadi pas jemput aku lihat dulu di depan. Cakep gak nih? Anjir. Bangke juga ya. Cakep gak nih? Oke gak nih? Kalau sabi ya udah deh gitu. Kalau nggak sabi kan aku tinggal lurus lagi. Kamu nggak tahu tuh mobil aku. Oh dia, wah ada triknya begitu ada ya. Ada triknya, Jaksel ternyata ya. bukan mobil hitam. Jaksel ya. Iya, kurang gila, ajar gila. Jaksel tuh. Ternyata dia, oh ini oke juga nih ini gitu. oke juga, jadi kayak Tintin gitu ya. Ini aku nih gitu. Kalau enggak, kalau kata dia kurang, gue cabut. Oh dia sempat ada indikasi mau begitu, mau cabut nih kalau wah menurut kurang, gue jelek aja. Iya, kalau menurut dia kurang gue kayak cabut nih. Berarti pada saat berjawab itu tidak kurang menurut dia tuh. Enggak kurang menurut dia. Oke. Baca aja. doa apa lu jujur lu? Lu tadi kan ada Al-Waqiah. Lu apa nih bacanya nih Mi? Biar ini kan biar orang yang ini caranya mengelabui cowok-cowok nih. Masa mengelabui? Gue kayak nyantet dia. Oh gitu ya. Jadi akhirnya dijemput tuh date pertama tuh ya. Itu date pertama. Pak, ininya proses jadiannya lama menuju kejadian. 3 minggu. Cepet. Dia yang nembak. Dia nembak. Oh, gimana? Maksudnya proses nembaknya gimana dia? Aku geli Iya, jadi dia yang ngajak. Enggak, jadi di mobil. Waktu itu kita di mobil. Kita di mobil. Terus abis itu udah lama deket gitu-gitu. Gue coba bercanda gini. Haha iya. Enggak, dia nanya kamu tuh berapa berkeluarga, terus keluarga besar kamu banyak gak gitu-gitu lah, ngomongin tentang keluarga gitu. Iya banyak, keluarga besar aku banyak. Terus aku doang yang belum pernah pacaran gitu. Gak, sebenarnya gak sepik, kayak emang gue jujur aja bener, gitu. Itu masalah bener. Iya kan, terus baru abis itu dia ternyata udah beli bunga. Ya udah, kamu mau gak jadi pacar aku? Oh langsung. Iya. Gak ada, langsung tiba-tiba setelah 3 minggu ya. Nah, gue kaget deh. Pacaran pertama nih kaget. Terus langsung lu reaksinya apa tuh? Jadi diam dulu atau lu langsung mengiyakan tuh? Enggak, gue diem aja karena gue shock aja baru pertama kali ditembak laki. Gitu ya. Terus gue shock. Ya udah nyampe rumah, dia udah manggil. Aku udah nyampe ya sayang gitu. Lah udah manggil sayang. Oh bismillah. Aku malu. Langsung manggil sayang aja ya. Oh gitu, 3 minggu tuh intens tuh ketemu tuh pas PDKT. Enggak intens juga, karena kan dia kuliah waktu itu. Yang UPN ini kan kuliah, jadi nggak intens ketemu sebenarnya. Nah terus habis itu jadian nggak lama, seminggu COVID. Jadi kita nggak ketemu lagi 2 bulan, 2 bulanan. Oh lu masuk pacaran era COVID ya? Pacaran era COVID. Oh pantas 5 tahun jalan, kepotong 2 tahun pandemi. Ya. Dua tahunnya diskon tuh. 3 tahun ke belakang nih baru bener nih. Baru kehubungan banget gitu ya. Aduh, oh gitu ya. Jadi ini ya, itu pertama kali pacaran juga. Lu sering nanya juga kenapa akhirnya dia mau sama lo. Lu pernah nanya, kenapa kamu mau sama aku gitu? Terus jawaban dia apa? Jawabannya dia apa ya, kayak lucu, kamu tuh lucu gitu. Iya, dia juga menjawab, iya kamu kecil lucu gitu. Hah, gitu dong, kamu kecil lucu. Iya kamu kecil lucu. Dia tuh emang nggak ada yang kayak gimana, nggak. Karena kan gue juga kalau ngobrol ngangong kadang kan, jadi gue nggak se-smart itu gitu loh kalau ngobrol. Apalagi dia anak tongkrongan, dia anak maksudnya kuliah, jadi kan banyak dong insight-insight yang kayak masuk gitu kan ke dia. Kalau gue kan kagak ada, gue kan ngangong gitu. Jadi kata dia ya udah kecil lucu aja, jadi dia oke. Terus dia nyoba. Oh, dan akhirnya cocok sampai sekarang. Nggak pernah berantem ini nggak? Maksudnya berantem yang tiba-tiba dia mau selingkuh atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh berarti memang benar-benar. Maksudnya lu juga nggak pernah. Dia baik banget justru. Tapi dia pernah pacaran kan? Kalau dia pernah kan? Pernah. Oh dia diselingkuhin sebelumnya justru. Anjir. Dia diselingkuhin terus. Selalu. Jadinya dia kayaknya ya udah deh sama dia aja nih gitu. Karena nggak pernah diselingkuhin ternyata. Kalau sama lu kan potensi selingkuhnya kecil ya. Maksudnya apa? Kagak ada. Maksudnya apa ini? Kagak ada. Goblok. Iya. Dia juga kalau lagi syuting sama siapa? Sama Dikta. Nggak mungkin. Dia jadinya aman gitu kayak. Dia percaya gitu ya. Dia percaya ya. Iya. Gitu maksudnya apa? Kalau kamu syuting sama Dikta, kalau dia marah mah kayak nggak ada perempuan lain gitu loh. Iya. Iya kan?
Kayak emang Dikta sama gue doang gitu. Apalagi Dikta ya, banyak kuncian Dikta mah ya. Oh gitu ya. Jadi karena kecil dan lucu aja gitu ya. Lucu. Oh, nggak pernah ini. Lu nggak pernah ngepergokin dia DM cewek atau apa, nggak pernah ya sejauh ini? Lu tapi tipikal nggak tahu ya karena dia main rapi apa enggak. 5 tahun kalau rapi mah nggak mungkin juga pasti. Ada keceleknya ya. Ini gue kasih tahu ya, apalagi di zaman sosmed kayak sekarang ya, yang orang semua serba spill, serba speak up, nggak bisa selingkuh nih. Pasti ya? Kebongkar pasti, apalagi lu dalam tanda kutip udah dikenal orang, selebritis, pasti kebongkar. Pasti ada yang DM gue gitu ya. Iya, lu diupload nggak di sosmed pacaran lu? Diupload tapi nggak intens. Iya, berarti ya pasti ada yang lapor kalau dia jalan sama cewek. Iya. Lu dia posesif nggak? Enggak, dia nggak posesif. Oke, nggak posesif nih bahaya juga nih. Terus ya, bagus sih, sesuatu yang bagus. Sebenarnya dia cemburu ya, tapi cemburu wajar aja, bukan yang kayak posesif yang kamu nggak boleh ya main sama ini, kamu nggak boleh ya syuting sama ini gitu, bukan. Dia cemburu aja kalau misal kan gue kan lenje ya, di adegan tuh lenje gitu. Dia mungkin cemburu-cemburu yang kayak emang harus sampai kayak gitu ya gitu. Ada masih gitu-gitunya. Oh, di film itu lu yang apa, boleh sekali saja aku menangis ini lenje nih karakternya. Enggak lenje. Di maksudnya di film-film yang sebelumnya. Produksi sebelumnya. Iya, program-program TV yang lainnya gitu. Oh, dan itu dia cukup cemburu tuh kalau ini, apalagi lawan main lu ganteng nih, agak cemburu nih ya. Lumayan cemburu lah kalau misalkan gue lenje sampai meluk gitu atau sampai kayak gitu. Sama anaknya Kang Andre cemburu nggak sama anaknya Kang Andre? Enggak, karena kan Kenzi masih kecil kan. Iya, jadi gue juga ngasih penjelasan. Masuk cemburu sama bocil gitu kan, nggak mungkin. Oh, sempet dia cemburu sama Kenzi? Enggak cemburu sih, dia awal-awal dia cemburunya tuh cuma kayak menanyakan, kamu beneran gitu, beneran pacaran sama dia gitu. Karena kan dia bukan dari entertain, jadi kan dia nggak tahu. Iya, nggak tahu ada bercanda atau bukan ya, gitu loh. Kepentingannya apa? Iya, jadi dia cemburu itu. Pas aku kasih tahu penjelasan gini-gini, oh ya oke, ya udah nggak apa-apa. Iya, soalnya Kenzi lumayan intens dulu. Iya. Iya kan, orang juga bilang pacaran ya mau ini pasti Kenzi. Karena orang kan jadi mikir aku juga seumuran kan sama Kenzi kan. Udah jauh banget ya. Udah jauh lumayan. Ya, tapi kalau dari fisik mah kayaknya seumuran. Kalau lucu kecil kan? Iya. Oh gitu, sempat cemburu ternyata Kenzi ya. Iya, cuma aman, tapi udah dijelasin, oke, ngerti. Oh, tapi lu cek ini pacarannya cek handphone gitu enggak, Mi? Enggak sih. Enggak gitu ya? Enggak ngecek gitu. Cuma kalau emangnya lagi pengen minjem handphone aja, ya udah, dan kita sama-sama saling terbuka. Ini passwordnya, ini password aku, ini password kamu gitu. Oh, lu ngasih tahu? Iya. Apa password lu? Jangan kasih tahu dong. Orang kalau ketemu HP gue bisa dibuka. Oh iya. Untung gue pinter nih. Iya kan, tahu lu ngangong, ini gue kasih. Iya, dikasih malah gue. Oh gitu ya. Jadi itu pacarannya bagi-bagi password, lu udah pacarannya sudah tahap itu ya. Dan lu intens ketemu juga Mi sama cewek, sering. Cowok lu tuh. Sering. Ya kalau weekend, Sabtu atau enggak Minggu. Karena dia kan kerja juga. Oh, dia kerja di mana sekarang? Dia di perusahaan oil and gas gitulah. Tajir dong. Pasangan keren juga lu, tambah tajir lu berdua. Ya, amin. Umroh ikut nggak umroh dia? Enggak. Lu ajak? Belum. Diajak sama papanya juga sebenarnya temenin sana gitu kan. Papanya udah ngasih lampu hijau. Iya, cuma dianya belum siap sih. Kan itu tentang kesiapan batin kan. Dia anak Jaksel, boro-boro mau umroh juga. Dia kalau ada pilihan umroh London. Iya, kenapa tahu sih? Iyalah, Jaksel lu lagi nanya umroh. Waduh, kalau ada pilihan Brazil dia berangkat dulu. Iya. Ntar dulu dah umroh dah. Kata dia papa aja ntar Uwo kan panggilannya Uwo kan. Panggilan cowok gue. Papa aja sama mama nanti Uwo bayarin. Dianya mah enggak ya. Dianya belum. Umur berapa tapi cowok lu ini? 24. Oh, masih Gen Z juga ya. Oh. Gen Z. Lu berapa? 23. Oh, beda setahun doang. Beda setahun. Dia 2000, gue 2001. Oh, berarti pacaran dari umur 20-an tuh, 19. Lu 18. Iya, kecil banget. Tapi emang alhamdulillah awet ya sampai sekarang, konflik enggak ada. Sempat hampir putus ada? Sempat ada. 2022? Kenapa itu hampir putusnya? Karena enggak ketemu 2 tahun ini. Terus apa? Bukan. Terus apa? Apa ya?
Kayaknya masih childish-childishnya banget aja sih waktu itu. Masih ya cemburu-cemburu gak jelas. Atau kayak ngabarin kalau gak ngabarin lupa ngabarin juga marah satu sama lain gitu. Jadi masih childish banget itu tahun itu. Oh sekarang udah dewasa. Lumayan dewasa. Sekarang udah di tahap yang aduh bacot deh gitu. Jangan bacot deh. Aku juga lagi kesini sama kalau aku lagi ribet ke dia juga. Bibi tar aja ya Bi, jangan rese gitu. Aku lagi capek gitu. Udah di tahap itu sekarang. Udah di tahap itu. Oh berarti memang nextnya udah nikah ini Mami, udah bener ini. Lu kan ini bayangin lu rezeki lu sekarang segini nih, ya kan? Dengan al-waqiyah dan juga sholat di awal tahun tadi kan. Ya kan? Lu menikah lebih gila lagi Bi, berarti Bi. Maksud sih? Wah, Rans lewat itu. Entertainment. Lu punya Umi Entertainment. Kita itu. Iya, tapi bener lu kalau nikah tuh ada lagi rezekinya tuh. Emang iya? Iya. Tapi Kakak Kemal udah? Iya udah tadi anak tuh. Yang foto sama Dikta. 9 bulan itu. Iya, lu rezeki melejit lagi, beda lagi. Ada aja rezekinya kan? Lu ada kalau menikah. Lu bayangin sekarang aja lu tadi udah rezeki lu udah segitu, apalagi lu menikah. Lebih-lebih lagi, berarti tahap selanjutnya bener lu menikah lu. Amin. Iya, udah enggak ada obrolan, belum ada. Udah ada, cuma belum pengen lah deket-deket ini, belum pengen. Oh, kenapa? Kan biasa orang cepet aja deh biar nggak putus-putus lagi gitu. Kalau lu nggak pengen? Menurut gue nikah itu bukan. Anjing, gue keren deh. Kalau pernikahan tuh menurut gue sesuatu yang harus serius gitu loh. Dan kan mungkin cowok gue yang pengen menikah pada saat kemarin tuh dia yang pengen nikah. Oh iya gitu. Sempat. Terus dia udah ngobrolin ya gimana kamu mau nggak nikah di tahun depan gitu. Cuma gue bukan yang menolak, sama sekali tidak menolak. Tapi gue bilang ke dia menikah itu bukan persoalan kita, aku sama kamu tuh cinta gitu. Tapi menurut gue udah selesai belum ya sama diri gue, dan lebih mengkhawatirkan gue nya juga ke depannya gitu. Gue udah siap gak ya? Ya sebenarnya siap gak siap kan itu mah tergantung orang ya kan. Tapi menurut gue udah harus selesai sama diri gue sendiri. Karena nanti misalkan ya contohnya gini, yang menurut gue logika gue pengen banget mencapai sesuatu nih gitu. Tapi tiba-tiba ya udah oke, Jeng gue menikah gitu. Terus sesuatu itu tuh yang emang gue impiin banget gitu dari dulu. Contoh? Jadi sutradara atau enggak apa? Contoh apa? Ya oke lah, misalkan contohnya aja ya, misalkan itu ya jadi sutradara. Tapi kan mungkin gue dalam menikah, pas gue menikah ada batasan-batasan itu kan. Gue nggak bisa, emang gue nge-improve diri gue untuk menjadi sutradara yang seperti apa, segimananya gitu lah. Ada batasan ya. Ada batasan lah gitu. Harus ada ngurus suami, ngurus anak mungkin. Oke, terus. Nah itu kan gue nggak bisa, gue nggak bisa minta tanggung jawab pasangan gue untuk kayak ya gue nggak bisa naruh harapan lah ke pasangan gue gitu. Sehingga pasangan gue bisa ngasih cita-cita gue gitu. Jadi itu yang gue selalu kasih tahu ke dia, apa impian kamu, apa impian aku. Terus dia juga ngasih tahu impiannya dia ini. Ya udah kita kejar aja masing-masing dulu gitu. Oh nanti jadi lu udah mau karir dulu ya? Iya, jadi karir gue, karir lo. Nanti kalau kita udah settle secara batin, secara ekonomi gitu, jadi alhamdulillah enak lah gitu. Kan aku juga mikirin anakku kan, karena kan ini juga ya kayaknya ini trauma-trauma kecil yang ada di dalam diri gue yang mungkin pada akhirnya gue ngerti gitu loh. Karena dari kecil gue kerja, dari umur 13 tahun gue kerja, dari 10 tahun gue dibawa sama nyokap gue buat modeling segala macam gitu. Gue tuh pengen anak gue nanti gak merasakan hal itu gitu loh, gak merasakan rasanya susah banget ya hidup gitu, anjing capek banget ya hidup gitu loh. Sebisa mungkin anak udah berhenti di gue aja, anak gue nya nanti senang terus berpendidikan dengan baik gitu, terus punya orang tua yang gue sama pasangan gue harmonis, yang bisa ngedidik dia dan bisa jadi contoh buat dia gitu. Gue udah panjang banget pikirannya kalau menikah. Oh makanya lu belum mau karena terlalu jauh ya takutnya ya. Harus apalagi udah punya anak dedikasi tuh. Iya. Apalagi gue cinta banget sama anak kecil. Gue punya ponakan banyak. Dari kecil ponakan gue tuh gue yang rawat. Dari dia bayi, dari dia gitu. Gue yang cebokin, gue yang ngasih makan, gue yang tidurin kalau dia mau tidur karena mamanya pada kerja kan. Jadi gue tuh ngerasa kayak aduh sedih banget ya gitu loh. Lo tuh
maksudnya kurangnya sosok atau peran ibu di dalam hidup lo mungkin gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak aduh pernikahan bukan sekedar aduh udah cinta lah, udah cocok, udah mau apa lagi sih gitu, bukan itu gitu. Ya karena lu mau lebih bonding ke anak lu sebenarnya nanti Mi ya. Iya benar. Soalnya memang ada beberapa kasus memang karena orang tuanya sibuk dua-duanya, bapaknya sibuk, mamanya sibuk, akhirnya kan dia sama babysitter. Iya. Dia lebih bonding sama babysitter ketimbang sama orang tuanya. Itu sih yang gue takutin. Iya, apalagi lu sibuk ya. Iya juga ya. Jadi momennya, gue pengen momennya emang udah pas aja lah nanti pas waktunya, emang pas gue udah siap juga gitu. Berarti nama cowok lu siapa? Davin, tunggu Umi karirnya turun ya. Jadi amit-amit ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jangan ya bercanda. Astagfirullah. Amit. Iya. Karir lagi turun nih. Nikah. Jangan begitu ya. Davinnya udah kaya kan, jadi gue manfaatin aja. Davinnya udah oil gasnya udah gila. Iya, jadi gue ayo nikah aja sekarang. Iya, nggak apa-apa sih. Memang ada beberapa orang yang tidak memutuskan untuk menikah karena itu ngejar karir dulu. Nggak ada yang salah. Ya sebenarnya nggak yang secepat setahun aja sih. Maksudnya ya 2 tahun atau 3 tahun lagi kan kita nggak tahu ke depannya. Apakah mungkin 2 tahun ke depan gue udah siap? Akhirnya kita dan umur kita udah pas kan, maksudnya dia 25 ya tahun depan. Ya dia udah pas lah, dia udah 27, mungkin gue udah 25 atau 26. Jadi kan udah maksudnya secara batin, secara emosi itu kan udah ngerti lah ya satu sama lain gitu. Tapi kan lu bisa kayak nahan gak hamil dulu Mi. Misalkan lu nikah gitu ya, bisa aja kayak kita setahun jangan hamil dulu deh gue, atau 2 tahun jalan, ntar baru program setelah pernikahan 3 jalan 3 tahun. Ya. Tapi sama gitu. Sama mama gue nggak boleh. Jadi kalau nikah tuh nggak boleh ngomong menunda dulu gitu. Iya. Nggak dikasih habis itu biasanya amit-amit ya. Tapi dari kasus-kasus yang ada banyak teman gue yang menunda punya anak karena mau pacaran dulu atau enggak mau honeymoon dulu sama pasangan. Akhirnya belum dikasih-kasih sampai 10 tahun nikah, 5 tahun nikah. Iya, jadi kata mama gue, pamali ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, gue nggak berani. Makanya gue pengennya nikah ya udah siap sama semuanya, udah siap gue punya suami, udah siap punya anak, pendidikannya, duitnya gitu. Dan siap lu nggak tidur sama nyokap bokap lu? Iya. Apalagi gue anak terakhir kan, anak bontot kan, jadinya aduh ya Allah, lu nggak kangen-kangennya. Iya, udah nggak tidur. Tapi kan biasa ada yang kayak gini-gini kan, pasti nyokap juga ini mumpung mama masih ada, papa masih ada, kamu nggak gitu-gitu, nggak ada ketakutan itu lu ya? Takut. Tuh kan itu aja tuh. Biasa kayak gitu urgensi juga tuh akhirnya memutuskan untuk nikah deh. Karena orang tua mau masih lengkap, biasa suka gitu tuh. Iya sih, takut juga, cuma ya untungnya nyokap sama bokap juga tidak memaksakan lah. Nggak yang kayak harus banget nikah yuk sebelum mama ini masih mumpung mama masih sehat gitu. Masih bisa ngeliat gitu. Nggak diburu-buru ya. Nggak diburu-buru. Oh tapi lu sering jaga anak kecil berarti? Alhamdulillah sekarang saya punya penjaga anak saya. Kalau saya mau pergi. Gak apa-apa. Gue suka banget, coba gue suka banget sama anak kecil. Oh gitu Mi. Iya. Gue dari kemarin nyari nitip ke siapa? Jauh, rumah di mana? Gue di Rawamangun, rumah gue. Oh, iya, ntar lagi pindah Jati Bening malah. Lah ya deket itu mah Bekasi. Oh deket ya? Ada penitipan. Aduh gila. Gitu, oh gitu ya. Nanti deh kapan-kapan gue nitip. Mi gue nitip anak gue nih. Tapi gue pacaran dulu sama bini gue. Tapi umur segini justru masih oke lah. Yang lebih agak ribet nanti toddler kan. Dia udah mulai bisa jalan, dia udah mulai itu kayaknya lebih repot. Lu ada sesi itu apa nanti anak-anak ya ponakan lu yang udah toddler repot lu. Repot banget. Repot banget. Ini sekarang udah pada TK. Udah masuk TK. Wah, sebelumnya itu bener-bener apalagi laki kan. Kebanyakan ponakan gue laki. Ya Allah, lu lari enggak bisa dibilangin. Gak boleh ini malah dilakuin gitu. Jadi ya itulah, harus siap jadi orang tua tuh gitu jadinya. Ya, jadi itu alasan Umi belum menikah teman-teman. Sekarang ngejar karir. Dan alhamdulillah aja sekarang udah syuting. Ini film keberapa Mi? Sebenarnya sama Kak Adit juga waktu itu udah ada Aditya Gumai. Iya, ada beberapa film lah ya. Cuma yang drama ini kayaknya. Oh ini drama nih? Iya, bolehkah sekali saja aku menangis. Sebenarnya nggak drama full juga, ada komedinya sedikit lah. Karakter lu jadi apa nih di film ini? Nih gue nih. Iya itu jadi apa? Ceritanya apa nih, mental health lo? Iya. Ini kan cerita tentang support group gitu, support group lah. Kalau gue di dalam support grupnya. Tapi kayaknya bolehkah sekali saja aku menangis ini relate lah sama Gen Z. Pas gue dikasih skripnya juga gue langsung kayak
anjir gue banget lagi gitu, anjir iya banget lagi gue begini gitu. Begininya tuh apa? Maksudnya ya kan anak-anak sekarang mungkin kebanyakan merasakan gimana toxic relationship, gimana nggak bisa keluar dari hubungan yang sakit gitu. Terus antar hubungan orang tua, saudara, itu kan relate kan sama pekerjaan gitu. Jadi banyak orang yang mungkin di luar sana nyimpen rasa sakitnya sendiri. Kalau lu nggak relate kan, karena lu happy family, lu nggak ya? Relate, gue yang mana? Relate mendem sendiri. Oh lu tipikal yang mendam sendiri kalau ada masalah. Iya, gue 7 bersaudara. Semuanya abang-abang gue. Terus ada emak gue sama bokap gue. Gue tuh nggak bisa cerita sama mereka. Gue kenapa? Gue tuh nggak pernah nangis di depan mereka. Kecuali sama temen lu tadi ya? Iya. Sama dia tuh gue bisa gitu. Dia paling tahu gue banget lah. Kalau sama mereka tuh gue nggak bisa. Gue pernah ke psikolog. Oh iya. Nyokap gue nggak tahu. Abang gue nggak tahu, semuanya tahu ya. Ini tahu nih abis ini. Iya, jadi tahu kan abis ini. Ntar gue lapor di depan, tante udah pernah ke psikolog. Iya. Kenapa ke psikolog? Gue pernah psikolog. Gara-gara gue ngerasa bahwa apa ya, gue udah ngelakuin semuanya. Menurut gue, versi gue udah melakukan semuanya demi lo. Maksudnya demi keluarga gue, demi siapapun deh, demi kebahagiaan orang tuh kayaknya gue ngutamain kebahagiaan orang daripada kebahagiaan gue dulu. Tapi sedikit ada celah gue salah, itu kayak udah ngancurin semuanya gitu loh. Yang anjir lo jadi nggak inget kebaikan gue, sampai sempat mikir tahu gitu gue jadi jahat aja sekalian. Biar iya anjir bener kata lu gitu, daripada gue baik terus gak dipikir gitu loh. Jadi adalah gue momen kayak gitu, ada momen juga dimana anjir capek banget ya gitu, capek banget nanggung semuanya, harapan-harapan, sedih, terus ngeusahain semuanya gitu, ngeusahain kayak ada pokoknya semuanya ada, semuanya bahagia, semuanya aman gitu. Itu tuh juga capek ya gitu. Lu kan tapi bukan tulang punggung nih. Sebenarnya bukan tulang punggung, cuma gue nggak tahu kenapa Kak. Ngerasanya gitu. Gak tahu kenapa gue lahir jadi orang yang, apalagi untuk keluarga gue tuh segalanya gitu. Walaupun gue punya banyak abang, punya banyak kakak, itu tuh gue pikirin satu-satu, gimana ya dia hidupnya bahagia nggak ya gitu, dia happy nggak ya, dia kekurangan apa ya gitu. Sama pasangan gue juga gitu, sama nyokap gue juga gitu, sama teman-teman gue juga kayak gitu. Tapi ada abang lu yang problematik gak sejauh ini? Yang lu akhirnya berdamai dengan dia gitu? Enggak sih. Nggak ada, semuanya aman ya? Aman. Abang-abang gue, kakak-kakak gue tuh baik banget untungnya. Ini maksudnya kan gue sekarang udah lumayan punya banyak duit gitu ya. Gak ada satupun yang minta loh ke gue. Gak ada satupun yang minjem duit ke gue, gak ada. Jadi bener-bener, bahkan gue dia nanya misalkan beli Netflix di mana ya gitu. Kakak gue tuh ada yang perempuan satu. Udah nggak usah, aku beliin aja. Nggak usah, aku aja yang transfer gitu. Terus pas gue beliin, gue kasih ke dia, ya Allah ngerepotin, makasih ya. Kan gue dipanggil Nada, makasih ya Nada, semoga banyak rezekinya ya, semoga lancar ya kerjaannya gitu. Jadi gue ada ya? Jadi nggak ada, jadi gue emang sayang aja gitu loh sama keluarga gue. Dan lu hidup di keluarga yang sebenarnya berkecukupan ya, nggak yang miskin-miskin banget, nggak yang kaya-kaya banget, bercukupan lah. Berkecukupan ya, dan happy, maksudnya biasa-biasa aja, nggak ada yang konflik gimana-gimana gitu. Nggak ada sih. Nah terus nyokap lu ngapain bawa lu ke Lenong Bocah gitu-gitu, kenapa? Karena gue centil dari kecil kan, gue dibawa modeling sama dia. Iya, kelihatan. Empok gue mah nggak mau. Empok gue nggak mau, gue doang yang mau. Jadi ya udah, emak gue aja yang jualin gitu. Oh, malu nih pengen ada cita-cita satu anak gue harus selebritis nih gitu ya. Bapak gue Betawi kan. Betawi kan udah apa, nggak usah begini-beginian. Udah anak lu juga bakal jadi artis gitu kan. Betawi kan maksudnya asal ceplas kan. Ya tapi emak gue selalu ngeyakinin, gue apaan sih orang anak gue ntar jadi artis, lu lihat aja ntar gitu. Oh emang begitu. Iya, jadi mungkin sampai sekarang tuh gue ngerasa kayak emak gue aja nggak usahain apapun buat gue gitu. Kenapa gue tidak mengusahakan itu untuk keluarga dan nyokap gue? Anjir gue menangis. Gila keren banget. Iya gitulah. Alhamdulillah ya Umi ya. Makanya nih film ini relate nih yang malu nih relate banget. Ini film Boleh Sekali Saja Aku Menangis, karya Cinemaku Pictures-nya Kak Prilly itu. Sama Umay. Iya, sama Kak Umay itu ini relate banget buat orang-orang yang capek. Mungkin ya di luar sana banyak juga orang yang nganggep keluarga itu adalah rumah, tapi kan rumahnya mungkin nggak baik-baik aja di dalamnya gitu. Keluarga yang
setiap hari mungkin berantem, tapi kita sebagai anak melihat itu dari kecil, ya kan? Jadi tumbuh itulah yang gue bilang itu loh Kak, kayaknya HP lu ya. Iya, gue yang punya. Istri lu ya. Kagak, ini editor gua. Iya, kaget gue juga. Oke. Lagi serius lu, gila lu Dimas. Nelpon orang lagi serius ngomong lu. Lagi promo film lu, gila lu. Oke. Iya, banyak trauma-trauma mungkin dari masa kecil kita yang kayaknya nggak bisa diomong gitu, nggak ngerti caranya. Terus makanya ada support group gue dan yang case-case yang lainnya gitu. Itu buat bisa jujur sama diri sendiri bahwa apa yang kita rasain itu nggak salah, nggak akan ada yang ngejudge lo, nggak akan ada yang nyalahin atas kesalahan lo gitu. Jadi justru keluar jauh lebih lega gitu. 17 Oktober tuh ya. 17 Oktober di seluruh bioskop. Film pertama lu drama. Gila, ada adegan nangis nggak lu di situ? Nonton aja sih, tapi udah lihat trailernya belum sih? Trailernya belum lihat gua. Di trailernya sebenarnya ada cuplikan. Lu nangis ya? Iya. Iya, gue tadi pas promo ini karena anak-anak Sinemaku ini kan ada beberapa kali sering promo kan. Jadi gue yang ini gue belum lihat emang trailernya kalau yang ini. Ada lu nangis ya ternyata ya? Ada gue nangis. Udah gitu kan lagunya runtuh dari runtuh. Baby Putri. Itu jadi lebih kerasa bahwa oh iya, boleh gak sih anjir gue sekali aja nangis gitu. Pasti kan itu relate banget kan. Apalagi itu lirik lagunya dia kan soalnya. Iya. Apalagi buat laki-laki lah mungkin yang nonton. Yang laki-laki lebih kayak cowok gue lebih ngerasa bahwa kayaknya gak penting buat diomongin ke keluarga atau gak penting gue speak up. Karena gak ngerubah apapun, gak ngerubah sudut pandang orang pun ke gue. Jadi ya udah. Tapi kan di luar itu dia nangis ke gue. Terus dia juga bilang kayak boleh gak sih gue kali ini gue ngerasa gue cupu, gue lemah, itu boleh gak sih sebagai laki-laki? Yang kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi gue ngerasa oh ini relate banget sih. Oh, cowok lu pernah nangis di depan lo? Pernah. Ya dengan masalahnya dia lah ya gitu. Gue juga pernah nangis ke dia. Oh, bagus tuh, buat hubungan bagus tuh. Oh gitu, jadi pernah sama-sama nangis tuh ya. Ini baru promo film nih, Dikta tadi gue tanya apa dia? Apa Dikta? Gimana film ini? Ya begitulah, ya apa begitulah. Promo film kagak bener, ini baru promo film Dikta. Kayak emang laki gitu dah. Ini filmnya gimana ya, begitu dah. Iya, lu pasangan nggak? Enggak, gue itu lah pokoknya lah kayak gitu. Aneh banget dah. Ya pokoknya gitu. Oh bagus sih, ternyata filmnya bagus. Karena gue juga cerita ke Dikta, gue nonton film yang Prilly itu nangis tuh yang terakhir. Apa tadi judulnya? Ketika berhenti di sini. Iya, yang sama Kareval ya? Iya, sama Brian Domani. Oh iya, itu sedih sih. Itu sedih. Soalnya kan gue bapak father issue banget kan. Jadi gue nangis, gue pastiin itu kan father issue juga. Jadi gue nangis tuh pas scene terakhir di kuburan. Pasti nontonnya juga pada nangis sih. Iya, pokoknya ini tuh semua di film ini tuh semua masalah tuh ada, dari toxic relationship, iya, benar. Terus keluarga, father issue, keluarga issue, terus apa namanya abusive gitu. Semuanya ada lah. Oh lengkap nih, berarti bagus nih. Lengkap banget. Terus kan Gen Z sekarang kan maksudnya ya pas alumni gue, angkatan gue tuh pasti ngerasa kayak ada di hubungan yang ya gue tahu kita toksik, tapi gue nggak bisa keluar gitu loh. Kayak kalau nggak sama dia gue sama siapa gitu. Oke. Oh ya, berarti nih sebelum gue baca pertanyaan nih sebelum kita udahan, lu ngelihat millennials tuh seperti apa? Berarti tadi kan gue nanya ke Dikta soal Gen Z. Lu lihat Gen Z gimana sih gitu? Nah sekarang gue balik nih ke lu, kan lu Gen Z. Kalau lu ngelihat orang-orang millennials sih gimana? So asik kah atau so tough kah atau apa? Jadi apa? Kalau milenial kayaknya menurut gue ajaran orang tua yang emang mendidiknya keras kali ya. Jadi kebangun lah karakternya gitu loh, menjadi orang yang ya udahlah mau gimana ya udah jalannya. Lebih banyak legowonya kan milenial tuh, lebih banyak logikanya gitu. Ya kalau Gen Z kan lebih ngerasa hati, utama itu hati gitu. Oh gitu. Oh, perasaan Gen Z itu gitu. Kalau gue sih ya teman-teman gue juga pada ya perasaan gitu. Ya ntar gue dibalain lagi sama Gen Z logika. Enggak gitu maksudnya. Kebanyakan gitu. Mana ada Gen Z logika. Gitu. Tapi benar kayak pakai hati, bini gue Gen Z soalnya. Oh iya. Ya, hati berapa? Banget. 2000. Dia lahir 98.
Oh ya, udah Gen Z awal ya? Iya, pokoknya Gen Z awal tuh. Pokoknya Gen Z itu 96 97 tuh kayak masih Gen Z apa enggak ya gue. Pokoknya gitu deh, pokoknya dia Gen Z. Ya gitu memang pakai hati tadi bener kata lu, pakai hati. Kalau milenial lebih logika. Iya, karena dia udah dididik sama bapaknya nangis dari kecil juga. Ngapain sih lu nangis gitu? Iya, ya kan? bener. Makanya kan kita soundtracknya Agnes Mo. Apa? Tak ada logika. Nah. Iya, kan kalau Gen Z nggak bisa Gak masuk. bisa, runtuh ini mah. Iya kan, bener. Kalau lu runtuh kan, kalau gue kan masih Agnes Mo, tak ada logika gitu. Wih, ini ada yang bilang, kok sekarang mirip si Fahaju? Kan El Umi. Iya, dari bukan El Cipa, El Umi. Itu ya, dari El Umi, makanya lebih mirip si Fahaju. Banyak tuh tadi gue baca komen, wah ini mah kembaran si Fahaju nih. Enggak ada lo, ntar si Fajunya gimana? Ada foto itunya, mau tersanjung masih Fahaju juga kalau diiniin gitu. Nih kalau lu ngaca nih Mi, lebih merasa mirip JKT48 apanya Geraldine? Weh, lebih mirip, kurang ajar juga pertanyaan. Lu Ferry ada aja lu Ferry, rajin aja tapi kurang ajar lu, ngaca gitu lagi, suruh ngaca. Tapi dia kalau collab terakhir TikTok sama siapa Sania, siapa yang JKT siapa? Gracia, Sania Gracia. Gracia juga main kan? Iya, Gracia main ya soalnya. Main, jadi adiknya Kak Dikta. Oh, tapi nggak masuk ke grup. Masuk. Oh, masuk ke grup. Masuk gak sih kayaknya? Lupa deh gue. Apa sih nama grupnya tadi? Iya, pokoknya grup support group. Support grupnya itu belum dia nggak masuk. Nggak masuk kan. Nah, itu sama Gracia main juga ternyata Gracia. Gracia ya. Kayaknya gue lebih mirip Gracia sih. Wush, siap. Cece kan gue dipanggilnya. Oh iya. Cece. Wah, kan lu ada TikTokan kan, gue bikin lu pokoknya TikTok joget-joget gitu sama Gracia kan. Gue baca komennya gini, cakep banget tuh baju putih, cakep banget baju. Dan mati gue, ini kan ya, akunnya Umi. Akun gue. Ini akun lu muji orangnya kek, kenapa Gracianya aja lu puji sih, kurang ajar sama netizen nih. Karena kan kapten kan dia kan, jadi banyak kapten, iya. Cantik banget baju putih, dan mati gue semuanya muji kan yang punya akun gua. Umi, itu salah gitu. Gua matiin ntar iya makanya Umi cakep sekarang tuh, banyak yang bilang gitu Mi. Tadi gue baca komen emang cakepan. Ada ini ya treatment khusus nggak? Apa kayak lu perawatan tidur cepet, air putih yang banyak? Kagak ada. Nggak ada sih Kak. Ini aja skincarean aja. Oh, jalan skincare aja yang bagus gitu ya. Bagus. Siang malam gitu pokoknya pakai. Iya siang malam. Jadi ya kan gara-gara gue berjerawat kan waktu itu. Jadi gue pengen mencoba untuk lebih tahu nih yang cocok yang mana skincare-nya sekarang gitu. Jadi jauh lebih glowing lah. Lebih ngerti ya. Ternyata emang ngerti skincare yang pas sama badan tuh penting buat glowing ya. Bener. Iya, pada saat itu kayaknya gue lagi salah-salahnya pakai apa aja pengen gue pakai gitu. Lu pengen gemukin badan dikit pengen? Mau banget. 45 lah. Sekarang berapa ya? 38. Ya Allah, astagfirullahaladzim, itu kurus banget itu mah. Gue udah naik Kak 5 kilo, gue dari 33. Masya Allah, lebih kurus lagi. Kurus lagi. Ada orang beratnya 33, orang dewasa. Gak ada kan? Iya. Ini udah lumayan gue udah. Ada ini gak dokter gizi gitu gak supaya lu bisa gemukin badan? Udah, kata dokter gizi udah makan aja. Kata gue capek-capek, gue bayar dokter gizinya cuma suruh makan. Iya, terus enggak sebenarnya ada ininya, iya, ada waktu-waktunya. Kata dia makan jam itu? segini, terus gimana buah. Kata gue mau capek ya. Iya, jadi makan aja udah ya. Makan aja dah. Lu juga gak ada alergi, gak ada pantangan kan, makan aja udah kan. Gue kan susuk udah lepas. Kalau susuk masih ada gak boleh makan pisang kan. Sama sate katanya harus gak boleh dari gini. Kalau susuk, pokoknya kalau lu lihat masih udah makan pisang berarti lepas dari susuk. Kata orang bener ya gue masang susuk. Iya, jadi lepas susuk tuh. Jadi udah glowing apa segala macam sekarang. Ya banyak orang komennya gitu sih. Gue juga baca komen di Instagram lu tadi. Sudah cakep sekarang, cakep. Alhamdulillah, makin cemburu nih si siapa Davin mulai cemburu nih. Wah, gawat nih. Udah ada ini, wah harus hati-hati nih Davin, hati-hati Davin nih, wah ini gemukan lagi dikit Umi nih. Misalnya tadi 38, ini 45, lu hati-hati Vin udah. Nah, hati-hati lu kasih tahu lu. Si Pahaju udah kata bener gua. Lewat itu siapa? Alisanya Alga. Lewat lagi itu mah, hati-hati lu Pin, bener-bener deh Pin. Lu hati-hati lu bisa pokoknya Tisa Bian
Padahal teman semua tuh. Gue berani nyebut yang teman aja. Kalau yang nggak teman kan tersinggung nanti kan. Gue yang teman-teman aja Tita. Kenal aja. Iya makanya hati-hati lu nih nanti masuk kelompoknya Dewa 19 lu, Vin. Hati-hati Vin kalau naik 45 hati-hati lu. Jadi ratu lu itu. Lelaki. masa gabung sama Bunda Maya. Iya. Pokoknya thank you ya Mia udah mau datang ke podcast ini. Loh, Kak. Sukses terus buat karirnya Mi. Amin. Pokoknya buat semuanya buat dilancarkan lah. Amin. Ilmunya juga terima kasih buat ilmunya. Amin. Buat yang nonton thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye, terima kasih.